untuk diselamatkan coba? Nah, itu Kalau kan gitu. Rasul Paulus kan yang ditugaskan untuk semua. Ya, berarti kamu mengatakan berarti di zaman Paulus aja diselamatkan. Sebelumnya? Ya masih selamat Ya siapa? Siapa yang menyelamatkan? Nabi mana yang menyelamatkan bangsa-bangsa lain? Kalau Paulus itu kan dia mengaku menjadi utusan Yesus ketika di abad ke-pertama. Sementara kita bicara bagaimana kamu mengatakan Tuhan itu adil, sementara ribuan tahun sebelum Yesus lahir, bangsa-bangsa itu dikatakan tidak selamat karena nabi-nabi hanya diutus untuk Bani Israel. Mau menuduh Tuhan rasis, mau menuduh Tuhan gak adil. Jangan begitu. Keimanan adik ini mengakibatkan penistaan besar terhadap Tuhan. Mohon maaf harus bilang gitu. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Loh, gini deh. Kalau kamu percaya nabi-nabi diutus hanya untuk Bani Israel, berarti Bani lain itu nggak diselamatkan Tuhan dong. Lalu kamu jawab, Paulus kan diutus untuk Bani di luar Israel. Iya, kapan Paulus hadir? Ribuan tahun lamanya. Kamu tahu nggak antara Adam dengan Paulus itu jaraknya berapa ratus ribu tahun? Ini kalau dalam perjanjian lama 1 Raja-Raja 17 ayat 19 itu Nabi Elia udah disuruh juga untuk pergi ke Sarfat, sebuah kota di wilayah Fenisia di luar Israel. Jadi sebenarnya semua nabi-nabi itu oke. Berarti gagal dong doktrinnya mengatakan, ya udah berarti gagal doktrinnya mengatakan bahwa keselamatan hanya untuk Bani Israel. Begitu, di luar Israel. Sudah, kalau gitu gagal doktrin, hancurkan doktrin yang mengatakan bahwa nabi-nabi diutus hanya untuk Bani Israel. Sudah hancur itu. Kok hancur? Ya enggak dong, itu kan mengatakan bahwa itu kan adalah perjanjian kekal untuk kaum Israel. Enggak, gini loh, ini sudah melenceng ya. Ini kalau debat tentang teologi, Uni mau kita itu hatuha. Karena Uni kalau debat teologi, Uni pertama pakai data, yang kedua Uni open cam. Uni masuk ke sini tadi mengajak Tasya untuk jujur tentang tekstual yang dirubah. Walaupun Tasya tidak percaya, it's okay. Data sudah kami tunjukkan. Tikkun sovereign itu adalah satu ranah ilmu di mana memang diakui oleh orang Yahudi adanya perubahan yang dilakukan oleh para sofer. Salah satu sofernya adalah Ezra. Nah, itu clear. Temanya di situ clear. Bagaimana mungkin Uni bicara teologi dengan Tasya? Sementara kitab Tasya saja udah Uni buktikan ada perbedaan pendapat. Jadi percuma kita bicara teologi yang Tasya bersandar kepada Bible. Sementara Bible saja Uni kritisi kesuciannya. Oke, paham nggak dekku? Jadi kita tidak akan pernah nyambung berbicara tentang teologi, karena kalau Uni mampu membuktikan konsistensi Al-Quran dan tidak adanya perubahan di Al-Quran, tapi Uni bisa membuktikan Bible-nya Tasya itu sudah hancur secara kesuciannya. Mohon maaf. Karena kalau kita suci nggak mungkin bisa dirubah-rubah. Karena gini, membuktikan itu dia adalah palsu, itu pasti nubuatannya itu gagal dong semua. Karena siapa bilang? Tunggu. Kitab para nabi tahu. Oke, nubuatannya harus tergenapi. Nubuatannya harus tergenapi. Nubuatan harus tergenapi kan? Iya, semua rata-rata tergenapi. Pertanyaan ini gini. Yang disebut nubuatan tergenapi itu maksud Tasya itu ketika disampaikan dalam perjanjian lama maka terjadi, betul? Betul? Yeah. Sepakati ini ya. Tasya, Uni butuh kejujuran Tasya ya, bukan butuh kepintaran loh, Dek. Oke. Uni bisa buktikan ada nubuatan dalam perjanjian lama yang tidak terpenuhi ya? Boleh? Boleh. Apa itu? Oke. Tasya buka Yesaya pasal 7 nomor 14, Dek. Yesaya pasal 7 nomor 14. Kan nggak semua itu tertulis nubuatan, ada yang nubuatan, ada yang tuh kan. Uni kan suruh adik, Uni membuktikan. Bentar dekku. Tasya percaya tidak? Yesaya pasal 7 nomor 14 ini nubuatan untuk Yesus. Kenapa Uni tanya? Karena penulis kitab Matius mengatakan ini nubuatan buat Yesus. Kalau Tasya tidak percaya, berarti Tasya berbeda dengan penulis kitab Matius. Ya ini benar. Yesaya 7 ayat 14 dia juga disebut. Nah ini nubuatan kan? Nah, pertanyaannya kapan Yesus pernah dipanggil Immanuel? Ada. Kapan? Coba tunjukkan di perjanjian baru dia pernah dipanggil Immanuel. Oke, bentar ya aku cari. Kapan mamanya ngasih dia nama Immanuel? Ada. Ya. Di situ dikatakan ibunya atau bapaknya atau keluarganya ya, kan di sini dikatakan nih. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda ini karena merujuk kepada kata ia akan menamakan dia Immanuel. Tahu tidak Tasya? Ini namanya sudah digenapi. Mana? Matius 1 ayat 23. Kita buka ya. Ya, kita buka Matius 1:23 ya. Ya, saya tunjukkan ya. Taruh dulu ya. Aduh, bahaya Tasya ini bawa ayat itu. Tapi nggak apa-apa lah biar dijelaskan.
Karena Loh, itu kok bukan bahaya? penggenapan, itu kutipan ayat Yesaya, Dek. Baca lagi, Iya, ya itu Allah. numbuatan. Immanuel itu Loh, artinya apa? Immanuel itu artinya apa? Uni tidak mempertanyakan arti Immanuel, Uni mempertanyakan kapan Yesus diberi nama Immanuel, sayang. Itu Blacky. Ini berisik banget sih. Blacky, diam dulu, ini Blacky. Immanuel nih. Sesungguhnya Ya. anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, Uni mau Oke, tanya dulu. Allah Jangan menyertai kita di dalam bentar, sini. bentar. Jangan ambil ayatnya, biarkan dulu ayatnya. Jangan disingkirkan Iya. dulu. Kita baca. Oke. Nah, Salah. jangan Mana pergi tuh? dulu. Tetap yang tadi. Iya, iya, iya. Nah, Tasya jangan potong-potong ayat. Coba baca di ayat yang ke-22, adikku sayang. Uni membaca banget loh kitabnya Tasya. Ini Uni Ya, tahu itu kan konteksnya hal loh. itu terjadi Ya, supaya bentar. Jangan, bentar dulu. Di ayat yang ke-22, Tasya bacakan ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Maka penulis kitab Matius ini mengutip perkataan Nabi, bukan menceritakan penggenapan terjadi. Karena apa? Yeshua HaMasyiah tidak pernah dipanggil Immanuel, tapi diberi nama Yeshua. Siapa bilang, Bu? Loh, terus Mau ibunya buktinya, kasih nama mau siapa? buktinya ya, mau buktinya lagi ya. Mana. Oke, Immanuel itu artinya adalah Allah yang menyertai. Uni nggak tanya arti Immanuel, Uni tanya siapa yang pernah panggil Yesus Immanuel di dalam kaum keluarganya, kan gitu. Kan dibilang nubuatannya begini, kata nubuatannya gini, nah anak ini akan diberi nama Immanuel. Di dalam nubuatannya, menurut Yesaya, anak itu akan diberi ibunya nama Immanuel. Dengarkan Uni baik-baik ya Tasya. Tapi kemudian tahu tidak siapa nama yang diberikan kepada Yeshua oleh Maria dan Yusuf, siapa namanya? Yesus. Sebenarnya Ya sudah, sama, bukan Yesus dan Immanuel itu sama. Kenapa sama? Di mana samanya? Karena gini, di Di dalam mana Matius samanya? 28 enggak gini. Di gini, mana Bu. samanya? Di dalam Matius 28 ayat 20, Aduh. Yesus di sini mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu sudah perkataan mengartikan Yesus. dan namanya Immanuel. Aduh, kacau ini. Udah parah, ada akut. Ya udahlah. Nggak apa-apa itu hak Tasya. Yang penting Uni membuktikan Iya. bahwa ada penggenapan yang tidak terjadi. Kalau Papa ada kalau bilang nggak nubuatan, terjadi, Bu. loh. Gini loh, Dek. Nubuatannya gini loh. Si Tasya besok pakai baju merah ke pasar. Tiba-tiba besok pakai baju kuning ke pasar. Artinya nggak terjadi ramalannya, Dek. Ramalan Yesaya itu mengatakan bahwa Tapi kan anak Tuhan ini itu nanti terjadi, Allah itu menyertai. Di sini loh buktinya nih, Matius Allah 28 ayat 20. Emang Aku menyertai itu artinya kamu apa? senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Ya sudah udah, mengartikan menyertai adalah itu Immanuel sebenarnya. menyertai itu artinya apa? Menyertai itu artinya apa? Menyertai Immanuel itu aku menyertai Iya, kamu. arti Allah menyertai itu kami. apa? Enggak, menyertai itu artinya apa? Menyertai itu artinya apa? Bersama-sama. Nah, mana Yesus sekarang? Menyertai. Ya mana Yesus sekarang? Yesus kan dalam hati kami, Roh Kudus itu. Roh Kudus itu kan Kalau begitu setiap orang menyertai kita lah, karena orang yang di dalam hati kita berarti menyertai kita. Apa hebatnya Yesus kalau gitu? Ya ampun, Dek, diasumsinya parah kali. Ya udahlah Tasya ya, gini. Oh iya. Gini. Terima kasih Tasya udah mengizinkan Uni naik. Ingat ya, Uni tidak mau debat teologi dengan Tasya karena Uni mampu menunjukkan bukti perbedaan antara kitab Tasya. Walaupun Tasya menolak, it's okay. Uni juga mampu membantah argumen Tasya yang mengatakan nubuatan Bible pasti terjadi. Walaupun Tasya menolak, nggak masalah. Biarkan netizen yang menilai. Kenapa? Uni tidak akan pernah bisa memaksakan orang yang menolak untuk terima. Itu azas dalam Islam. Dasarnya mana? Surah Al-Baqarah ayat ke-6. Yang jelas adalah Tasya, kalau suatu saat Tasya ingin PK dan diskusi sama Uni Hatuha, Uni prioritaskan Tasya untuk bertanya Islam aja ya. Karena kalau kita bahas Bible, Uni nggak mau Tasya nanti diserang secara pribadi sama Tritunggal. Kenapa? Masalahnya nanti Tasya saya juga dikatain ngerti bodoh lah, bahas dikatain. agama kalian. Nggak usah bahas, maksudnya Tasya bertanya saja apa-apa yang menurut Tasya aneh dalam Islam. Biarkan Uni yang menjelaskan, itu prioritas Uni dan itu kredibilitas Uni karena Uni mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Hak dan kewajiban Uni adalah menjelaskan Islam kepada non-muslim. Tapi kalau Tasya tidak mau bertanya, tidak masalah. Tasya bisa jadi narasumber di Komal Uni untuk menjelaskan tentang iman Tasya, tapi dengan catatan Uni berharap setiap narasumber, setiap orang-orang yang merasa berilmu dan mampu itu harus pakai data kalau menjelaskan.
Ya, Uni tidak mau orang-orang itu bicara sembarangan. Karena kalau kita bicara sembarangan, Dek, mohon maaf Dek ya, nanti ODGJ dikatakan benar loh. Nanti orang-orang yang mengklaim saya sudah ke surga Luga Tambunan akan diterima nanti. Ketika Luga Tambunan mengatakan dia sudah pernah ke surga, percaya nggak Tasya? Enggak. Karena yang membawa ke surga Ya, kan itu. kenapa Tasya? Tunggu bentar. Kenapa Tasya tidak percaya Luga Tambunan pernah ke surga, tapi percaya Paulus ketemu Yesus? Kan lucu. Loh, Luga Tambunan aja masa Roh Kudus perempuan? Gimana sih? Nah, kalau gitu kenapa Tasya percaya kalau Tuhan manusia? Bentar. Roh Kudus perempuan Tasya tolak, tapi Tuhan laki-laki Tasya terima. Ya iya terima dong, masa enggak? Karena berbicara ini tentang namanya laki-laki itu standar berarti yang tentang ganda. pemimpin. Karena Tuhan itu adalah ketika dia datang ke dunia, dia adalah pemimpin paling Ini pertama lucu nih, di mohon dunia maaf. ini loh. Mana lebih tinggi kedudukan ibu atau kedudukan ayah? Kedudukan ibu Dan Ayah atau dong. kedudukan ayah? ayah dong. Ayah, oke. Tanpa ibu bisa nggak lahir anak? Nah ini yang banyak nih, tunggu juga tidak ngerti. Tanpa ayah bisa lahir, bentar. Tanpa ayah bisa lahir anak. Siapa contohnya? Yesus. Tanpa ibu bisa nggak lahir itu anak-anak? Kita nggak bicara Adam dan Hawa dulu dong. Jadi gini, Nah, jadi Roh gini, Kudus itu bentar. bukan perempuan ya. Roh Kudus itu bukan perempuan, ngaco itu. Iya, Kalau Luga Tambunan itu- mengatakan Roh Kudus itu perempuan itu udah nggak sesuai Ini, dengan Alkitab. oke. Kalau Uni bisa bantu Luga Tambunan membenarkan doktrin dia menggunakan ayatnya Tasya, coba Tasya baca. Tuhan menciptakan manusia segambar serupa Elohim nggak? Oke, betul. Laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan itu segambar nggak sama Tuhan? Iya, perempuan. Itu Ya perempuan itu sudah, segambar. berarti Tuhan. Nah, bukan. Ya sudah. Perempuan itu segambar dengan laki-laki. Kenapa? Karena diambil diciptakan dari tulang rusuk. Kok di situ ayatnya bukan begitu. Di ayat itu manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Tasya manusia atau bukan? Ya manusia dong, masa Ya di sudah, sini segambar bukan nggak sama manusia. Tuhan? Mana dalilnya perempuan segambar dengan laki-laki? Yang ada dalilnya adalah manusia segambar bukan dengan segambar. Tuhan. Diciptakan dari tulang rusuk. Uni Dari bicara tulang rusuk ayat, Adam. Uni bicara ayat, jangan lari ayat. Uni bicara ayat yang berbunyi manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Tasya termasuk enggak? Ya termasuk dong. Ya sudah berarti Tuhan juga bisa jadi perempuan. Oke. Saya mau nanya, makhluk roh itu ada gendernya atau tidak? Ya kalau di dalam ayatnya Tasya ada gender karena kan Tuhan menciptakan manusia Enggak. segambar dengan laki-laki dan perempuan. Kan Kalau dia Uni turun nggak ke ada. dalam- Bentar, karena Dek. turun ke dunia dalam bentuk manusia, ayat. maka dia punya gender. Bentar, kita pakai ayat Tasya. Allah Bapa itu Oh, roh iya. nggak? Allah Bapa roh nggak? Iya, Nah, iya dong. segambar nggak dengan manusia? Iya, segambar. Ya sudah, ada gender nggak manusia? Kalau gender itu roh itu tidak ada gender. Ya, Uni tanya sekarang. Malaikat aja Segambar tidak ada itu, gender kok. segambar itu artinya apa, Dek? Segambar itu dia bisa merasakan hal-hal yang sama, memiliki kehendak yang bebas, dia bisa berpikir. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin itu Tuhan, kalau segambar Tuhan itu Yesus begitu? tuh. Di mana Tuhan tertulis dong. itu? Di mana tertulis? Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 ya, bahwa segambar itu artinya dia bisa merasakan ya. Iya, Itu kan? segambar, serupa. Oke. Serupa itu Enggak, berarti bentar dulu. mirip. Tasya tahu nggak yang Uni tanyakan itu di mana tertulis segambar itu artinya bisa merasakan. Tasya kasih Uni Kejadian 1 nomor 26. Uni bacakan dulu ya. Berfirmanlah Ya, Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya, manusia ini merujuk kepada laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. Ya sudah, berarti segambar dan serupa kan? Sekarang Uni tanya, segambar dan serupa ini maksudnya apa? Lalu Tasya ceritakan, maksudnya kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Pertanyaannya di mana itu diajarkan sama Tasya? Jadi gini, kalau gambar itu kan membicarakan seperti bayangan atau bentuk, refleksi bentuk. Oh, Nah, asumsi kalau sendiri. serupa itu Ya udahlah, menggambarkan itu kesamaan sifat atau karakter. Ya udah itu asumsi sendiri ya, tidak tertulis dalam Bible ya. Bukan asumsi. Ini kan kalau kita lihat di pengertiannya gambar dan serupa. Ya udahlah deh, nggak apa-apa. Ya, definisi gambar dan serupa. Oke, definisi gambar dan serupa. Sekarang kita pakai KBBI ya. Oke, Gambar. gambar itu disebut selem, seperti bayangan atau refleksi bentuk. Bentuk artinya apa? Nah, refleksi bentuknya. bentuk. Loh, terus
roh itu tidak ada tuh gender. Aduh. Kita nggak bicara roh ada gender atau tidak, adikku sayang, cintaku. Luga Tambunan itu diakui nabi, terus kalian juga menganggap dia nabi. Bukan. Itu Tasya itu logical fallacy. Enggak. Tasya barusan logical fallacy. Pertama, tidak ada Uni bilang kalau roh itu bergender. Uni bilang roh bergender justru menurut Bible-nya Tasya. Dalilnya mana? Nggak ada dong. Loh, Tasya bilang tadi udah oke. Nanti Uni nggak mau kayak ngotot-ngototan gitu ya. Biarkan netizen di bawah yang menilai. Luga Tambunan itu bicara, Uni mengkomparasi. Kalau Tasya tidak percaya Luga, kenapa percaya Paulus, kan begitu? Karena Tasya bilang, si Luga kan bilang roh itu kan bergender, perempuan. Oke, apa masalah? Bukankah dalam kitab Kejadian pasal 1:26 manusia itu segambar serupa Theos yang adalah roh? Lalu Tasya bilang, segambar serupa itu kan bukannya apa? Lalu kita baca tadi refleksi dari bentuk. Gambar itu refleksi dari bentuk. Berdasarkan KBBI, kata gambar dan serupa itu juga berarti bentuk. Kalau Tasya mengakui yang segambar dan serupa Elohim yang adalah roh adalah Tasya juga di situ. Maka dengan demikian konklusi dari premis 1 dan premis 2-nya secara dialektika, Tasya menolak konklusi yang dihasilkan dari premis awal dan premis kedua bahwa Tasya juga adalah gambar Theos yang adalah roh. Tidak masalah Tasya menolak, tapi Uni bicara di sini menggunakan kaidah logika, menggunakan kaidah dialektika. Iya, gitu. Tapi kalau berbicara tentang roh itu tidak ada tuh jenis kelaminnya. Uni sepakat. Kenapa? Uni percaya. Karena gini, karena nggak usah dijelaskan deh. Uni sepakat. Uni mana pernah nggak Uni bilang tadi menurut Islam roh itu bergender? Kan enggak. Uni cuma nunjukin justru dalam kitabnya Tasya roh itu justru bergender. Dalilnya mana? Itu tadi Kejadian 1:26 bahwa Tasya diciptakan segambar Tuhan. Tuhan Tasya yang segambar dengan Tasya itu roh. Sementara segambar itu refleksi tubuh. Makanya bentuk. Kan gambar itu refleksi bentuk. Bukan dong. Kan ya udah serupa apa? Tasya dan Theos serupa apa? Nah ini itu sifat. Kalau kan serupa itu berarti menceritakan tentang sifat karakter yang berarti sama dengan Tasya sifatnya Tuhan. sama kayak Tuhan. Sifatnya sama kayak Tuhan. Misalnya tahu membedakan yang baik, yang jahat, tahu gitu. Itu kan enggak, Uni tanya dulu. Tasya sifatnya sama nggak kayak Tuhan? Ya enggak lah, saya kan manusia nggak sempurna. Tuh, berarti dibantah lagi sama adikku ini. Ya udahlah, berbantah-bantah. Kenapa di dalam Roh Kudus itu membuat itu bisa serupa dan segambar? Makanya ada firman Tuhan. Jangan jelaskan, Dek, izin. Jangan jelasin teologi Kristen. Kenapa? Uni nggak mau kita berbantah-bantah yang akhirnya nanti berdebat kusir. Pertama, Uni sudah bilang, Uni gimana mau bicara teologi dengan Tasya? Kitab Tasya aja Uni kritisi. Uni punya parameter tentang kitab suci. Kitab suci itu nggak boleh kontradiksi, tidak boleh terdistorsi, tidak bisa ditiru. Sementara Uni bisa buktikan kitabnya Tasya bahkan nubuatan aja tidak tergenapi, tapi Tasya kan menolak, nggak masalah. Uni nggak mau berdebat kusir, dilarang. Kalau orang kayak Tasya tidak perlu Uni debat kusir. Uni berlapang dada dengan pilihan Tasya. Uni support Tasya jadi Kristen yang baik, jelaskan tentang iman Tasya dengan catatan kalau Tasya menghujat, Uni yang akan menghadapi Tasya. Uni cabut bulu Tasya satu-satu. Aduh, jangan tapi makanya tapi Uni tetap mencintai Tasya walau kita berbeda, karena ini ujian buat Uni. Apakah Uni membenci Tasya karena Kristen? Maka kalau Uni benci Tasya, Nabi Uni akan marah ke Uni. Tapi Uni menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Orang seperti Tasya tidak akan pernah Uni serang. Kenapa? Karena tidak pernah menyerang. Karena dalam Al-Quran Uni, kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Kami nggak pernah diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau Tasya silahkan. Nah, artinya di sini kita menunjukkan bahwa kita berdua bisa berdialektika dengan baik, dengan santun, asal tidak didahului dengan penghujatan. Kalau menurut Tasya Uni pernah menghujat, silakan kritisi Uni, silakan hajar Uni, asal bisa buktikan. Diksi mana Uni pernah menghujat Tasya? Uni mencintai Tasya karena Tasya Uni percaya Tasya diciptakan oleh Allah. Itu ada manfaatnya buat kami umat Islam. Apa manfaat pertama coba? Boleh minta nggak ayatnya Kak? Di mana ayatnya diciptakan manusia paling pertama?
Oh, nggak ada. Kalau Di dalam Al-Quran itu, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah hanya menjelaskan kepada Uni bahwa Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah menghendaki untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29 atau 30 kalau nggak salah. Nah, jadi di situ kami dijelaskan bahwa Adam diciptakan untuk menjadi khalifah, tidak dijelaskan bahwa siapa makhluk pertama sekali diciptakan. Karena itu tidak ada kaitan dengan iman juga. Walaupun Allah kasih tahu kepada Uni bahwa ada makhluk yang diciptakan pertama sekali yang bukanlah Adam, ya manfaatnya buat iman Uni apa? Jadi Allah menjelaskan kepada kami apa-apa yang menjadi pengetahuan yang Allah inginkan kami ketahui, bukan apa yang ingin kami ketahui. Karena Al-Quran adalah firman Allah sesuai kehendak Allah, bukan kitab request sesuai kehendak kami. Itu harus pahami dulu esensi Al-Quran. Jadi adikku sayang yang cantik, Uni berharap orang Islam di sini, orang Islam minta tolong dengan sangat, respect kepada beliau, kepada Tasya, dia tidak menghujat, biarkan dia mengimani agamanya. Kita lakum dinukum waliyadin, ya, kecuali ketika beliau menghujat, saya yang akan hadapi, ya. Tapi dengan catatan, beliau menghujat. Tapi beliau menjelaskan imannya, beliau tolak, beliau salah paham terhadap Al-Quran, maklum kita. Kenapa? Rasulullah mengajarkan la ikraha fiddin. Mungkin begitu Adindaku. Izin Uni mau urusan makan dulu ya. Uni juga lapar. Oh iya, makasih Kak. Adinda sehat-sehat terus. Salam buat teman-teman dari, mungkin kalau kenal Tom tanya aja sama Tom. Uni memang keras dengan yang lain, tapi dengan Tom aku udah kenal dia. Ya, tanya sama Bililin juga. Apakah Uni menyerang Bililin? Uni dulu berdebat hebat dengan Bililin loh, karena memang Bililin pernah menghujat. Tapi setelah ini kami baik-baik saja. Kenapa kami lebih cenderung tidak pernah berdebat dengan orang Wanes lagi? Bahkan Pastusara, Samuel Sihaan. Dulu Uni sama Samuel Sihaan itu habis-habisan debat di WhatsApp loh, Dek. Habis-habisan loh. Tapi kenapa sekarang kami tidak mau? Ya karena kita sepakati Tuhan kalian Yesus, Tuhan kami Allah. Clear. Saling menghargai aja. Iya, begitu. Oke ya, Tasya, sehat selalu makasih, adikku, Kak. semangat terus ya, jaga kesehatan. Uni izin minta maaf kalau apa diksi-diksi Uni tadi mungkin menyakiti hati Tasya. Uni tidak bermaksud menyakiti hati Tasya, tapi Iya, Uni makasih, ingin kita sama-sama, Uni ingin sedikit ya, Uni mungkin karena seorang mahasiswi, Uni bagi-bagilah. Uni pengen Tasya, mungkin umur kita nggak beda jauh ya. Uni pengen Tasya itu ketika bicara di ruang publik menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Belajarlah adikku Bible dengan mendalam, baca betul-betul. Kalau perlu ikut secara akademik, ya contohlah Mikana kan. Mikana walaupun gabrul-gabrul gitu, dia kuliah gitu kan. Jadi dia punya alasan untuk bicara walaupun gabrul ya, walaupun sembrono. Dihajar sama Agatha, bergetar dia. Iya, tapi ya gimana. Salam ya adikku. Oh iya, Buat keluarga sehat-sehat semua ya. Oke, I love you makasih, Kak. adikku. Izin I love turunnya you, sayang. Kak. Iya, salam Ya, toleransi. selamat siang, salam toleransi. Iya, siang Kak.